Keseruan cerita kembali berlanjut, di mana setelah mereka mengalahkan monster Cyborg Wyvern, Jianying berhasil mencapai level barunya yaitu 25. Atas hal ini, membuat Luffy sedikit penasaran apakah dengan meningkatnya levelnya Jianying telah membuka senjata baru. Dengan sukarela, si Jianying ini menjelaskan bahwa memang benar peningkatan levelnya membuat ia mendapatkan sebuah senjata baru. Sembari mengeluarkan senjata yang dimaksud, Jianying menjelaskan bahwa pedang ini bernama Thousand Great Sword yang memiliki atribut agility yang cukup efektif. Namun sayang senjata barunya tersebut masih berada di level 1, yang dimana saat ini tidak cukup untuk menjadi senjata andalannya. Dalam sistem panel yang muncul juga dijelaskan terkait dengan informasi lengkap yang dimiliki Thousand Great Sword dengan teknik utamanya bernama Thousand of Sword Spell, di mana swordnya tersebut dapat membagi menjadi ribuan bilah dan kekuatan serangan setiap senjata sebesar 10% dari aslinya, yang kemudian dapat kembali lagi ke wujud semula setelah menyebabkan damage area. Mendengar penjelasan tersebut, lantas Luffy memuji senjata baru Jianying dengan mengatakan bahwa tampilan awal dari senjatanya itu sudah sangat hebat, apalagi nanti jika telah mencapai level 25. Namun tampak Jianying yang hanya bisa terdiam setelah mendengar pujian Luffy. Dalam hati Jianying bergumam, bahkan jika semua pedang yang dimiliki olehnya telah mencapai level 25 dan menggunakan kekuatannya itu, bahkan belum bisa untuk menandingi damage yang disebabkan oleh pukulan Xiaoye. Setelah bergumam demikian, Jianying akhirnya merespon pujian Luffy bahwa dia akan percaya jika orang lain yang mengatakan hal tersebut. Mendengar respon Jianying yang kurang percaya omongannya, Luffy kembali mengatakan sesuatu yang sedikit memuji, bahwa jika ia telah meningkatkan level Thousand Great Sword, pasti ia akan memiliki sedikit lawan di Akademi Longdu dengan pedangnya itu. Tampak bagaimana Jianying yang malu ketika Luffy yang terus mengatakan hal baik kepadanya, sehingga ia mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan bahwa sebaiknya mereka harus segera bergegas karena sudah tertinggal jauh dari Xiaoye dan Xiaofei. Hingga sampailah mereka ke sebuah tempat yang sedikit mengejutkan. Tampak mayat seorang pria terbaring. Melihatnya, Luffy di sini menebak apakah dulunya tempat ini adalah camp penjelajah, dan Jianying yang mengira mayat di hadapannya itu seperti sudah lama terbaring di sana. Sembari memeriksa dan melihat lebih dekat lagi mayat di hadapannya, Luffy di sini bergumam dalam hati. Dari tampilannya, mereka semua adalah seseorang dengan profesi combat, di mana sepertinya dibunuh di waktu yang berbeda. Terlintas dalam pikirannya apakah ada monster yang telah menyergap di area ini. Segera untuk mewaspadai, Luffy mengeluarkan pedangnya dan menyuruh kepada Jianying untuk berhati-hati, karena mungkin area ini sudah dipenuhi oleh monster. Tampak juga di belakang Luffy di dalam semak-semak makhluk misterius sedang mengintai Luffy. Jianying yang mendengar teriakan Luffy untuk berhati-hati lantas meresponnya dengan mengatakan apakah maksudnya itu adalah semua ini jebakan yang telah disiapkan. Tak lama dari itu sosok monster muncul dari balik semak-semak tadi. Yang diketahui dalam panel sistem yang muncul dijelaskan bahwa monster ini adalah Bronze Wyvern yang memiliki level 60. Dengan level kesulitan tingkat Nightmare, memiliki dua skill utama, yaitu Bronze Armor yang dapat menambahkan kekuatan untuk pertahanan dan juga Defense Barrier yang mengalihkan kekuatan serangan menjadi pertahanan sebesar 100%. Kejutan datang kembali kala sosok naga berkepala 3 telah muncul di hadapan mereka. Kali ini dijelaskan dalam panel sistem bahwa naga berkepala 3 ini adalah Three-Headed Elemental Wyvern yang memiliki level 65 dengan tingkat kesulitan Nightmare, di mana monster ini memiliki dua skill utama, yaitu Triple Magic yang dapat melepaskan damage elemen api, es, dan petir secara bersamaan menyebabkan damage area sebesar 300%. Yang kedua adalah Elemental Partner yang dapat membangkitkan kepala lainnya jika dari ketiga kepala ini ada yang masih hidup. Kemunculan kedua bos ini cukup membuat Luffy sedikit menanggapinya dengan serius. Itu terlihat dari mimik wajah yang ditampilkannya dan membuat Jianying yang terkejut mengatakan mereka bekerja sama mengintai camp ini. Setelah itu terlihat bagaimana naga kepala 3 ini hendak melakukan serangan triple magicnya kepada rombongan Luffy.
Namun segera Xiaoye menerjang ke arah salah satu kepala naga ini, mencoba mengganggu persiapan serangan mereka. Upaya Xiaoye ini pun tidak sia-sia, di mana dalam panel sistem tertulis bahwa skill telah terganggu dan triple magic telah gagal. Walau telah berhasil menggagalkan skill triple magic, naga kepala 3 ini sama sekali tidak terluka atas serangan Xiaoye. Ternyata monster ini sudah dilapisi dengan teknik bronze armor milik bronze wyvern, di mana bronze wyvern telah menambahkan banyak pertahanan kepada naga berkepala 3. Itu semua dijelaskan dalam panel sistem yang muncul. Jianying yang menyadari bahwa serangan Xiaoye ini tidak berdampak, cukup kesal dan berteriak mengatakan bahwa mereka harus menghabisi monster bronze wyvern terlebih dahulu. Kepanikan Jianying di sini direspon Lu Fan dengan bercanda mengatakan untuk tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena dirinya punya solusi, dan meminta Jianying untuk mengeluarkan Thousand Great Sword-nya saja. Belum hingga Jianying mencerna arti dari perkataan itu, Lu Fan sudah melesat ke arah Bronze Wyvern bersama dengan Xiao Fei dan menyuruhnya beralih ke dalam mode Soul Like untuk bisa melekat kepadanya. Juga bersiap melepaskan Soul Impact. Dalam sekejap tampilan Xiao Fei ini berubah. Tak hanya menyuruh Xiao Fei beralih bentuk, Lu Fan di sini juga menyuruh Xiaoye bersiap berubah bentuk ke dalam mode penghancur. Dan bam, Lu Fan melakukan serangan menggunakan senjatanya pada Bronze Wyvern. Namun Bronze Wyvern ini sudah lebih dulu mengaktifkan teknik pertahanan Defense Barrier, membuat sebuah ledakan dahsyat di bagian Lu Fan menargetkan serangan. Tapi Lu Fan tidak menyerah dengan mengaktifkan skill Bloodline Emerald Dragon yang dapat menggandakan semua efek serangan untuk naga yang memiliki Bloodline yang sama. Juga Soul Impact yang dapat mengisi daya di dalam kondisi Soul Like, di mana juga saat menyerang seluruh Dragon Ki akan dilepaskan. Itu semua dapat dilihat dalam panel sistem yang muncul. Di sisi pertarungan Xiaoye dan naga berkepala 3, terlihat kali ini naga berkepala 3 berhasil melepaskan skill triple magicnya mencoba menyerang Xiaoye. Tapi dengan mudahnya Xiaoye ini menghindari serangan elemen yang dilepaskan itu. Kemudian terlihat setelah melakukan serangan percobaan pertamanya pada Bronze Wyvern, Xiao Fei dalam mode Soul Like-nya sedang mencharging skill Soul Impact-nya kembali. Bersamaan Lu Fan kemudian menyuruh Xiaoye untuk menggunakan skill barunya, yaitu Pressure Force. Lalu terlihat kembali dengan sekejap Xiaoye berubah ke dalam mode Destroyer-nya dan melepaskan skill Pressure Force. Tampak Xiaoye mengaung dengan begitu kerasnya. Dalam panel sistem yang muncul dijelaskan bahwa skill Pressure Force berpacu pada tekanan yang dilepas secara terus-menerus membuat efek ketakutan, tak berdaya, dan juga stun pada musuh dalam jangkauan. Tampak bagaimana di sini efek yang diterima naga berkepala 3 ini sesaat tidak bisa bergerak. Tak hanya naga berkepala 3 saja yang menerima efek ini, Jianying juga terkena efek Pressure Force di mana kepala Jianying merasa sakit. Di sini Lu Fan meminta Jianying untuk sedikit bertahan karena sebentar lagi akan segera berakhir. Tak ingin membuat Jianying merasakan sakit yang lebih lama, Lu Fan segera menyerang Bronze Wyvern kembali. Bersama dengan Xiao Fei, Lu Fan mengaktifkan Soul Impact kembali dan mengayunkan senjatanya menggunakan teknik Dragon Fang Strike yang sudah mendapatkan bonus Blood Contract, di mana Dragon Ki dimanfaatkan untuk memberikan pukulan kuat dengan senjatanya tersebut. Itu bisa dilihat dari panel sistem yang muncul. Atas serangan Lu Fan kepada Bronze Wyvern ini membuat skill Bronze Armor yang ditanamkan kepada naga berkepala 3 menjadi terganggu. Sehingga Lu Fan segera menyuruh Xiaoye untuk mengamuk. Tanpa menahan lagi, Xiaoye menyerang naga berkepala 3 ini sambil mengaung. Karena tanpa skill perlindungan Bronze Armor, dengan mudah Xiaoye dapat melukainya. Terlihat bagaimana darah hijau keluar. Tampak Lu Fan yang menyuruh Jianying berhati-hati atas amukan Xiaoye. Kemudian dengan ini, Black Dragon Xiaoye telah meningkat level kembali ke level 22. Itu bisa dilihat dari kemunculan panel sistem. Dan Lu Fan sendiri juga telah meningkat level ke 28. Di sini juga Lu Fan berkata kepada Xiao Fei untuk berhati-hati juga karena dia tidak akan bisa meniru Xiaoye tanpa mengetahui situasinya. Melihat Lu Fan yang berbicara pada naganya ini, Jianying heran hanya bisa terdiam. Emerald Dragon pun sama halnya dalam hal peningkatan level. Dalam panel yang muncul di situ tertulis ia telah meningkat ke level 17.
Lagi-lagi Jianying hanya bisa bergumam kala dirinya tidak cukup banyak membantu Lu Fan dan naganya dalam menghadapi para monster yang ada dalam alam rahasia ini. Tapi walau begitu, dirinya berhasil meningkatkan level menjadi level 27 dan Thousand Great Sword di mana senjata barunya telah meningkat level secara signifikan menjadi level 6. Tak ingin terus berlama-lama, Lu Fan segera mengajak Jianying untuk meninggalkan tempat tersebut dan karena naga kepala 3 tidak mati sebelum semua kepalanya hilang, Lu Fan membiarkan Xiao Ye untuk bermain dengan naga berkepala 3 itu. Kemudian di momen ini, Lu Fan seperti terkejut melihat apa yang ada dalam panel sistem yang muncul. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu, malam hari tiba, di mana mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah tenda tak jauh dari tempat pertarungan tadi. Saat Jianying keluar membawakan sebuah makanan untuk disantap, dirinya terkejut bahwa tidak ada orang di luar tenda. Membuat Jianying di sini berpikir bahwa tampaknya Lu Fan menyadari bahwa dirinya hanyalah beban sehingga meninggalkannya. Namun ternyata Lu Fan terlihat sedang mencari sesuatu sembari melihat informasi dalam panel sistem, juga bergumam kepada Jianying untuk bisa memaafkannya karena telah meninggalkan dirinya sendiri. Lu Fan ternyata sedang mencari peta harta karun yang tidak jauh dari tempat pertarungan tadi melawan Bronze Wyvern dan juga naga kepala 3. Diperlihatkan Lu Fan harus melewati tempat di mana banyak sekali benda mirip kepompong di sekitaran tempat itu. Dalam pencariannya mencari peta harta karun ini, tiba-tiba saja Lu Fan dikejutkan oleh makhluk yang muncul di hadapannya. Kali ini kita diperlihatkan makhluk besar bertanduk 4 mengaung begitu keras. Dijelaskan dalam panel sistem yang muncul bahwa ini bernama King Saul Wyvern, berlevel 70 dengan tingkat kesulitan Nightmare. Memiliki beberapa skill diantaranya Elemental Dragon Breath, di mana hembusan nafas naga ini dapat menyebabkan damage atribut apapun. Ada Soul Strike, di mana Soul Wyvern dapat terbang ke depan menyebabkan damage tembus pada target. Kemudian Unforced Binding Dragon Language, dan yang terakhir adalah skill bernama Bloodline Wyvern. Sebagai ras yang dekat dengan naga, King Wyvern dapat mengurangi semua damage yang diterima sebesar 50%. Kemunculan King Wyvern di hadapannya ini berhasil membuat Lu Fan bergumam dalam hatinya bahwa ternyata bos terakhir yang ada di alam rahasia berlevel 55+ ini sebenarnya memiliki level 70. Yang lantas Lu Fan di sini berkata lirih bahwa perbedaan level yang cukup besar di sini tidak bisa dianggap remeh olehnya, sehingga Lu Fan harus menghadapi bos alam rahasia ini dengan serius. Di tempat Lu Fan mendirikan tenda, terlihat Jianying yang mendengar kekacauan ini. Lalu Jianying berpikir selama ini dirinya sudah banyak diselamatkan oleh Lu Fan, dan mungkin saat ini dia bosan dan meninggalkan dirinya. Kali ini tampaknya Jianying tidak bisa menahan diri lagi, sembari mengingat perkataan Lu Fan yang memuji senjata barunya, Thousand Great Sword. Rekaman momen kala itu begitu terlihat jelas dalam pikirannya dan bertanya-tanya apakah dia layak untuk bisa membantu Lu Fan. Kita kembali lagi ke scene di mana Lu Fan sedang berhadapan dengan King Wyvern, di mana ia terlihat sedang menahan serangan hembusan Wyvern ini. Di mana juga Lu Fan ini mengumpat lirih, jabingan level 70 memanglah sulit untuk dihadapi. Bagi Lu Fan, musuhnya kali ini lebih sulit daripada Calamity Great Emperor dalam Trial Heavenly Tower. Tapi Lu Fan tak berputus asa dan menyuruh Xiao Ye menyiapkan serangan Lava Blast-nya. Dalam panel sistem yang muncul, juga Dragon Aspiration telah aktif, di mana skill ini dapat mendorong seorang Dragon Tamer dan juga petnya untuk meningkatkan atribut dan kekuatan serangan sebesar 30%. Sebuah bola api bernama Lava Blast-nya tampak sudah berkumpul dan boom, Xiao Ye melepaskan ke arah King Wyvern ini. Dijelaskan di sini Lava Blast merupakan skill mematikan dengan menyemburkan api ke target musuh, menyebabkan damage dan penyembuhan kepada diri sendiri. Tapi walau Lava Blast ini berhasil dihembuskan, King Wyvern ini lebih dulu mengaktifkan skillnya bernama Soul Strike, yang mana soul atau jiwa dari Wyvern ini bisa bergegas maju saat sudah kehilangan kendali atas fisiknya, dapat menyebabkan damage tembus pada target. Dan saat ini terlihat King Wyvern yang mengincar ke arah Lu Fan.
Untuk mengatasi hal ini, segera Lufan menyuruh Xiao Fei untuk beralih ke dalam bentuk Eternal One-nya. Belum hingga Lufan dan Xiao Ye ini melakukan sesuatu, telah datang bantuan dari arah lain. Terlihat bagaimana Soul dari King Wyvern ini dihujani ribuan bilah pedang. Sedikit terkejut akan hal ini, namun Lufan menyadari bahwa ini adalah teknik Sword Jianying. Dan benar, Jianying datang dari arah belakang sambil dirinya berteriak kepada Lufan bahwa ia akan membantu dari arah belakang. Dalam panel sistem yang muncul dijelaskan secara detail bahwa teknik yang sedang digunakan Jianying ini bernama Thousand Sword Blade Fallen, di mana bilah pedangnya dapat menjadi ribuan, di mana kekuatan setiap pedangnya adalah sebesar 10% dari damage aslinya. Jianying juga mengatakan kepada Lufan untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya karena ia bisa menjaga diri sendiri. Di sini Lufan tampak senang karena Jianying kini sudah tidak sungkan lagi untuk mengeluarkan kemampuannya. Itu bisa terlihat dari mimik wajah yang ditampilkannya sembari berkata lirih bahwa dirinya mengerti. Setelah itu tampak Xiao Fei yang telah mengaktifkan skill baru Life Veins dan juga Eternal Guardian, di mana Life Vein ini berguna untuk menerapkan Emerald Light dan Emerald Blazing ke semua target partner yang masih dalam jangkauan. Di sini terlihat bagaimana Xiao Ye yang sudah dilapisi dengan skill milik Xiao Fei sudah cukup siap menghadapi King Wyvern ini. Langsung saja Lufan menyuruh Xiao Ye untuk memisahkan Soul atau jiwa dari King Wyvern ini. Dan boom, serangan Xiao Ye membuat Soul King Wyvern ini sedikit keluar, dan di saat yang bersamaan Lufan menyiapkan Dragon Language spellnya. Tampak kumpulan energi berbentuk bola menyambar petir kecil di sekitarnya dalam genggaman tangan Lufan. Kemudian Lufan melepaskan sembari berteriak Azure King. Terlihat bagaimana serangan ini membentuk sebuah naga dengan kumpulan energi ungu. Setelahnya kobaran api menjulang tinggi ke angkasa. Jianying di sini tampak terkejut melihatnya. Lufan menjelaskan bahwa ini adalah teknik Unforbinding Dragon Language milik King Wyvern, di mana setelah ini bos pasti akan mengaktifkan Dragon Language spellnya. Setelah terbang tinggi, King Wyvern ini bersiap menghantam dengan kecepatan tinggi ke arah rombongan Lufan. Segera saja Lufan menyuruh Xiao Fei untuk melakukan sesuatu, dan boom! Sebuah hantaman keras ke bumi membuat efek ledakan yang begitu besar. Dalam panel sistem yang muncul dijelaskan bahwa ini adalah Doomsday Fall, di mana setelah sihir Unforbinding Dragon Language dilepas dengan mengorbankan health-nya saat naik ke tempat yang tinggi menyebabkan damage yang besar saat jatuh ke permukaan bumi. Di mana perhitungan damage adalah health atau darah yang dikorbankan dikali dengan 2000%. Yang mana King Wyvern ini tadi mengorbankan 100% health powernya. Saat kepulan asap dari sisa efek Doomsday ini mulai hilang, tampak sebuah cahaya hijau dari kejauhan. Dan saat kepulan asap ini telah hilang sepenuhnya, cahaya hijau itu adalah salah satu skill milik Xiao Fei, yaitu Eternal Guardian, yang dapat menghasilkan protective barrier untuk melindungi semua target partner. Dalam barir perlindungan Xiao Fei, Lufan di sini menanyakan keadaan Jianying, yang mana kemudian direspon oleh Jianying bahwa dirinya baik-baik saja. Tak hanya perlindungan yang didapat dalam Eternal Guardian, Xiao Fei juga mengaktifkan skillnya bernama Bloodline Emerald Dragon, yang memiliki banyak manfaat seperti recovery, imun terhadap efek debuff, dan dapat meningkatkan efek skill pada naga dan mereka yang memiliki bloodline yang sama. Setelah kejadian serangan besar oleh King Wyvern tadi, Jianying sangat bersyukur karena dia pikir dirinya akan mati, dan berterima kasih kepada Xiao Fei yang telah melindungi mereka semua. Bersamaan dalam panel sistem, level Jianying ini kembali meningkat ke level 28, dan senjata Thousand Great Sword-nya meningkat ke level 10. Di sini Lufan tak mengelak bahwa benar Xiao Fei lah yang telah menyelamatkan mereka semua pada serangan terakhir bos terakhir alam rahasia ini. Terlihat Xiao Ye telah meningkat levelnya ke level 23, Lufan sendiri ke level 29, dan Xiao Ye menjadi level 18. Setelah itu Lufan terlihat begitu mengeluh-elukan Xiao Fei dengan mengelus kepalanya. Hal ini tentu membuat Xiao Ye cemburu. Lantas Lufan berkata bahwa tentu saja ini semua berhasil berkat damage super tinggi dari Xiao Ye, sehingga mereka semua bisa naik level.
Setelah itu Jian Ying di sini mengutarakan apa yang ia pikirkan setelah melewati semua ini, bahwa pertarungan antar pengguna job profesi hanyalah sebuah lelucon dibandingkan dengan saat ini, di mana ia seperti menghadapi kematian. Lu Fan pun menanggapinya dengan hal yang sama. Baginya ini pertama kalinya ia menghadapi bos alam rahasia berlevel 70 dan sempat berpikir kita semua akan mati di sini. Setelah itu Lu Fan mengutarakan permintaan maaf kepada Jian Ying bahwa ia meninggalkannya dan memberitahu bahwa ia tidak bermaksud demikian. Itu semua karena ia sedang mencari sesuatu. Dan Jian Ying yang sudah tahu mengatakan bahwa hal tersebut tidak usah terlalu dipikirkan karena dia tahu bahwa Lu Fan yang dikenalnya tidak akan meninggalkan rekan satu timnya. Dengan senyum lebar di sini Jian Ying memuji Lu Fan dengan mengatakan bahwa memang benar Lu Fan kuat, tapi ia tidak akan pernah membiarkannya untuk berjuang sendirian. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.